Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangkaian belajar desain slide presentasi, memahami karakteristik desain slide yang efektif, yang berkelas dan menarik, merupakan pengetahuan dasar yang wajib Anda miliki. Kali ini saya akan membahas tentang 7 karakteristik atau 7 ciri desain slide yang efektif, yang berkelas dan menarik. Yang mana pengetahuan dasar ini nantinya bisa Anda jadikan acuan saat Anda mendesain slide. Sehingga pada saat Anda mendesain slide, Anda tahu betul bagaimana slide yang efektif, yang berkelas dan menarik itu dibuat. Apa saja ketujuh karakter atau 7 ciri tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Ciri yang pertama, teks ditampilkan hanya poin utama pesan. Jadi tulisan yang ditampilkan pada slide hanya poin utama pesan. Hal ini dimaksudkan supaya audiens mudah memahami dan mengingat inti pesan. Kemudian juga untuk menunjukkan bahwa kita sebagai seorang pembicara menguasai pokok persoalan. Anda perhatikan slide ini. Ini merupakan contoh slide yang berisi teks panjang. Ketika slide seperti ini ditampilkan pada saat kita presentasi, maka audiens akan sulit menangkap dengan cepat inti pesannya. Dan juga berpotensi, ketika kita menampilkannya, berpotensi kita membaca. Dan itu tidak menarik, dan itu tidak efektif. Sangat membosankan bagi audiens. Sekarang bedakan dengan slide yang ini. Ini merupakan slide yang sama, hanya saja teksnya dibuat lebih ringkas. Dengan teks yang ringkas, audiens akan memahami dengan cepat apa yang Anda tampilkan. Kemudian saat Anda berpresentasi, pemaparannya Anda jabarkan kepada audiens, jadi tidak ditampilkan di layar. Audiens akan menganggap, mereka akan percaya bahwa Anda adalah seorang pembicara yang menguasai bahan, menguasai pokok persoalan. Jadi untuk Anda, apapun presentasi Anda yang nanti Anda buat, apapun desain yang ingin Anda bikin, pendekatannya seperti apa, gunakanlah atau tempatkanlah teks yang ringkas. Tampilkan hanya poin utama pesan, tampilkan yang penting-penting saja. Selanjutnya ciri yang kedua. Ciri yang kedua adalah satu slide, satu pesan. Idealnya slide yang efektif berisi satu slide, satu pesan. Tujuannya adalah supaya pada saat Anda menyampaikan pesan Anda, audiens fokus pada pesan yang Anda sampaikan. Anda perhatikan slide ini. Ini adalah contoh slide yang tidak efektif, berisi banyak informasi dalam satu slide. Ketika ditampilkan pada audiens, terlebih tidak menggunakan animasi, akan memecah fokus audiens. Dan juga berpotensi sama seperti ketika Anda menggunakan teks yang panjang tadi, seperti di awal sudah saya sampaikan. Kita berpotensi membaca. Sekarang Anda perhatikan slide ini. Slide yang sebelah kiri itu adalah slide dengan informasi yang banyak. Kemudian slide yang sebelah kanan adalah slide yang sudah diubah. Satu slide, satu pesan. Jadi tiap poinnya dibuat ke dalam slide yang berbeda. Slide seperti ini lebih efektif ketika ditampilkan. Audiens bisa fokus pada pembahasan. Atau boleh juga Anda ubah menjadi seperti ini. Anda perhatikan di slide yang sebelah kanan, 2 slide yang sebelah kanan. Jadi dari satu slide diubah menjadi 2 slide. Slide sebelah kiri berisi banyak informasi. Di situ ada definisi stres, ada tiga pengertian. Kemudian gejala stres ada 3 juga. Kita ubah menjadi 2 slide saja.
definisi stres jadi satu slide, tentu perlu dioptimasi ya, dan juga ditambahkan animasi supaya bisa dijelaskan satu persatu. Kemudian di slide yang kedua, gejala stres, pemaparannya atau penjelasannya dihilangkan, hanya ditampilkan poin utamanya saja. Kemudian ditambah gambar agar menarik perhatian. Jadi itu ciri yang kedua, satu slide, satu pesan. Kalau misalnya memang mengharuskan ada beberapa poin yang ditampilkan pada satu slide, gunakan animasi supaya bisa dimunculkan satu persatu secara bergantian. Kemudian ciri yang ketiga. Ciri yang ketiga adalah visualnya relevan dan juga berkualitas. Pada saat Anda ingin menambahkan visual pada slide Anda, apakah itu berupa gambar foto, berupa gambar ilustrasi, kemudian berupa icon, video, gunakan yang relevan, yang sesuai dengan kontennya. Cari gambar-gambar yang sesuai dengan konten yang Anda tampilkan. Karena visual, gambar itu bukan pemanis, melainkan untuk membantu audiens mengasosiasikan pesan, supaya pesannya itu mudah dipahami. Karenanya gambar harus relevan. Kemudian harus berkualitas. Ketika Anda tampilkan pada layar, tidak pecah atau buram. Anda perhatikan slide ini. Kalau Anda melihat gambarnya, fotonya, dari sisi kualitas tidak ada masalah. Kualitasnya oke. Tapi sesuai enggak dengan kontennya? Sayangnya tidak sesuai. Dan itu tidak efektif. Bandingkan dengan slide yang ini. Ini adalah slide yang sama. Tapi Anda perhatikan, visualnya relevan, fotonya relevan dengan kontennya. Anda bisa lihat sendiri. Ada gambar dokumen banyak ya, banyak dokumen bertumpuk-tumpuk. Kemudian di atasnya ada jam. Kemudian ada orang dengan wajah yang shock. Gambar di slide ini atau foto di slide ini dapat mengasosiasikan dengan baik. Dapat mengasosiasikan pesan dengan baik. Sehingga audiens itu akan mudah mengingat pesan yang ditampilkan. Sekarang Anda perhatikan slide ini. Kalau dilihat dari relevansi antara gambar dan konten, relevan. Sayangnya kualitasnya buruk. Sehingga ketika ditampilkan akan pecah atau buram. Dan ini akan menunjukkan bahwa kita tidak profesional. Akan mengganggu pandangan audiens. Sekarang bedakan dengan slide yang ini. Ini slide yang sama, hanya saja kualitas fotonya dibuat lebih baik, resolusinya bagus. Ketika ditampilkan pada layar tidak pecah. Slide dengan gambar yang profesional, yang berkualitas, juga tidak perlu kita pungkiri ya, juga lebih menarik perhatian. Itu tadi adalah ciri yang ketiga. Selanjutnya kita masuk ke ciri yang keempat. Ciri yang keempat adalah kontras terjaga dengan sangat baik. Kontras bertujuan untuk menciptakan kejelasan, menciptakan perhatian, dan juga untuk menciptakan hierarki. Karenanya slide yang efektif, berkelas, dan juga menarik menggunakan kontras yang baik. Kontrasnya itu terjaga. Anda perhatikan slide ini. Visualnya oke. Konten ringkas. Tata letaknya oke. Tapi kalau Anda lihat, teksnya itu tidak kontras sama sekali. Ketika ditampilkan pada layar tidak akan terbaca, tidak akan jelas. Mungkin saat di layar komputer atau layar laptop terbaca, tapi ketika ditampilkan pada layar tidak akan terbaca. Bedakan dengan slide yang ini.
Ini slide yang sama, kita hanya mengubah kontrasnya saja. Tulisan dibuat dengan warna yang terang sehingga kontras terlihat jelas. Saat ditampilkan pun audiens akan bisa membacanya dengan baik. Sederhananya ketika Anda ingin membuat slide yang kontras, yang paling dasar, bedakan warna antara latar belakang dengan objek yang ada di depannya. Kalau latar belakangnya gelap, gunakan objek dengan warna yang terang. Sebaliknya, kalau latar belakangnya terang, gunakan objek yang warnanya gelap, yang kontras. Kemudian perhatikan slide ini. Anda perhatikan konten tertulisnya. Konten tertulisnya dengan backgroundnya sebenarnya kontras. Tapi kalau Anda lihat antara nomor, kemudian poin bahasan utamanya atau poin utamanya dan penjelasannya itu berukuran sama. Di situ tidak ada kontras. Kemudian jaraknya juga tidak diatur, tidak ada kontras di situ. Artinya apa? Artinya kontras itu tidak hanya antara latar belakang dengan objek yang ada di depannya, tapi bisa juga antara satu poin dengan poin yang lain, antara konten satu dengan konten yang lainnya. Anda perhatikan ya, ketika kita kasih kontras, kontras itu bisa juga dengan membesarkan ukuran. Slide ini adalah slide yang sama dengan yang sebelumnya tadi. Namun di bagian poinnya, poin utamanya diperbesar ukurannya, sehingga menciptakan kontras. Kemudian selain dengan memperbesar, bisa juga kita menggunakan jenis font yang beda. Di bagian poin utamanya, kita kasih font yang beda. Kita kasih warna yang beda. Ini juga menciptakan kontras. Itu ciri yang keempat. Jadi kontrasnya sangat terjaga dengan baik. Selanjutnya ciri yang kelima, menggunakan kombinasi warna dan font yang harmonis dan konsisten digunakan pada keseluruhan slide, mulai dari slide yang pertama sampai dengan slide yang terakhir. Ini merupakan contoh desain presentasi dalam satu materi ya. Anda bisa lihat ya, kombinasi warnanya memiliki harmoni yang baik. Perhatikan juga yang ini. Perhatikan juga slide yang ini. Beberapa slide yang sudah saya tunjukkan kepada Anda menggunakan harmoni warna yang baik, menggunakan kombinasi font yang sesuai. Dan khusus untuk penggunaan kombinasi font, pada desain slide yang berkelas, yang menarik, maksimal hanya menggunakan 3 jenis font saja. Jadi itu maksimal. Kalau saya pribadi biasanya saya hanya menggunakan 2. Selanjutnya ciri yang keenam adalah menggunakan animasi dengan efektif. Animasi bukan dekorasi, sehingga penggunaannya itu harus efektif. Slide yang baik, slide yang efektif, berkelas dan juga menarik, menggunakan animasi secara tepat, disesuaikan dengan kebutuhannya. Misalnya untuk menjelaskan beberapa poin bahasan yang perlu dijelaskan satu persatu secara berurutan. Bisa juga digunakan pada saat menjelaskan sebuah proses atau langkah-langkah melakukan sesuatu hal, dijelaskan secara berurutan. Dan juga dalam menggunakan animasi pada desain slide, animasi yang digunakan tidak menciptakan distraksi. Animasi yang digunakan simple. Itulah kenapa ketika Anda mendesain slide, ketika Anda ingin menggunakan animasi pada slide Anda, gunakan animasi yang tepat. Gunakan dengan efektif. Gunakan animasi yang simple sehingga tidak menciptakan distraksi. Selanjutnya ciri yang terakhir, ciri yang ketujuh adalah setiap elemen, setiap objek yang ada pada slide tertata dengan sangat baik. Perataannya diatur, jarak antara satu konten dengan konten yang lainnya diatur.
apapun objek yang ditampilkan, yang ditempatkan pada slide, ditempatkan dengan sengaja, tidak asal-asalan. Slide ini merupakan contoh slide yang kurang tertata dengan baik. Sekarang bedakan dengan slide yang ini. Ini slide yang sama persis, hanya saja slide-nya ditata. Dan Anda bisa lihat ya, slide yang tertata dengan baik itu lebih menarik. Perhatikan juga, ini adalah contoh slide yang tulisannya itu dipunggungi. Ini kurang tepat. Sekarang yang lebih tepat adalah yang seperti ini. Ini juga kurang tertata, terlalu ke kanan, kontennya terlalu ke kanan, bagian kiri space kosongnya lumayan. Kemudian perataan untuk tulisannya juga kurang oke. Sekarang bedakan dengan slide yang ini. Ini slide yang sama persis, hanya diatur tata letaknya. Sehingga terlihat proporsi ya antara bagian kanan dan kirinya, kemudian perataan antara tulisannya juga diatur sedemikian rupa. Sehingga rapi, enak dilihat, terlihat indah. Demikian tadi pembahasan tentang 7 karakteristik atau 7 ciri desain slide presentasi yang efektif, yang berkelas dan juga menarik. Sekali lagi saya ingatkan, 7 karakter atau 7 ciri tersebut. Yang pertama, teks yang ditampilkan hanya poin utama pesan. Kemudian yang kedua, satu slide, satu pesan. Kemudian yang ketiga, visual atau gambar yang digunakan relevan. Kemudian yang keempat, kontrasnya terjaga dengan sangat baik. Kemudian yang kelima, menggunakan kombinasi warna dan juga kombinasi font yang harmonis. Dan digunakan konsisten di keseluruhan slide. Kemudian yang keenam, menggunakan animasi dengan efektif. Kemudian yang ketujuh, setiap elemen, setiap objek yang ditampilkan pada slide tertata dengan sangat baik. Silakan ketika nanti Anda mendesain slide, gunakan 7 karakteristik tersebut atau 7 ciri tersebut sebagai acuan. Sehingga Anda bakal bisa bikin desain presentasi untuk presentasi Anda berikutnya itu lebih efektif, lebih berkelas, dan juga lebih menarik. Terima kasih, saya Ronald bin Ham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.